Om Swastiastu. Para pemirsa, para umat sedharma di rumah yang saya hormati dan saya muliakan. Kali ini kita akan sharing mengenai fenomena pindah agama, ya. Jadi di dunia media sosial ini yang saya baca, yang saya lihat, ya, sekarang banyak sekali orang-orang pada ini, ya. Jadi pindah dari agama A ke agama B ke agama C, dan begitu pula sebaliknya. Yang lucunya lagi, yang parahnya lagi, mereka akan menghina Tuhannya yang dia sembah dari kecil sampai gede. Ya, oke. Sebelumnya saya akan memberikan sebuah ilustrasi, ya, yang cukup lucu juga, ya, menggelitik buat saya nih, ya. Jadi saya punya temen, kebetulan dia vegetarian, ya. Vegetarian itu ya tidak makan daging dan makan telur, makan ikan dan lain sebagainya, ya. Jadi vegetarian. Ya, kebetulan nih dia punya anak umur 5 tahun. Jadi anaknya ini juga diajarin untuk vegetarian, ya. Nah, terus ya namanya anak kecil umur 5 tahun, ya. Nah, dia kebetulan sama teman-temannya ada dagang, ya. Terus temannya pada beli bakso. Nah, dia juga ngiler, "Ma, aku mau beli ini dong. Oh, aku pengen tuh." Terus mamanya langsung larang, "Jangan, Dek." "Kok nggak boleh, Mah?" "Ya itu karena ada dagingnya, jangan," katanya. Terus satu lagi beli siomay juga dilarang, nggak boleh, ya. Terus beli apalagi dia cilok, dilarang juga. Akhirnya dia kesel kan, kok teman-temannya boleh sedangkan dia nggak boleh. Akhirnya dia ngomongnya, "Ma, kok aku nggak boleh sih? Dia aja boleh itu makan, nggak apa-apa sama mamanya," katanya. Terus mamanya kan jawab, "Dek, itu kan ada daging, ada ikan, ya. Apalagi Tuhan kita beda sama Tuhan dia." Terus anaknya nggak mau kalah jawabnya, "Oh, ya udah, Mah, kalau gitu kita ganti Tuhan aja, Mah." Ganti Tuhan. Emang kata ganti guru les. Ada-ada aja. Nah, inilah yang saya perhatikan, yang saya lihat, ya, bahwa ini banyak juga orang, ya, itu berbondong-bondong pindah dari agama A ke agama B, dari agama B ke agama A. Nah, bahkan juga umat Hindu juga banyak juga yang pada ini, ya, pindah, ya, khususnya di Bali, ya. Ya, saya dengar-dengar tuh udah banyak tuh yang pindah ke agama A ke agama C, ya. Nah, ya, tapi ada kabar menggembirakan juga, banyak juga orang-orang lain, umat-umat lain pindah ke agama Hindu menjadi dharmika. Ya, banyak juga. Nah, itulah tugas kita sebagai umat, ya, kita mengayomi mereka, ya. Kita merangkul mereka. Jangan mereka dibiarkan. Kalau dibiarkan, mereka nanti akan tidak mau merasa ya, kok saya dianaktirikan, kok saya nggak bisa dirangkul dan lain sebagainya. Akhirnya itu akan berbahaya, ya. Itu akan dia bisa ngambek lagi, pindah lagi, ya. Kita bertugas untuk mengayomi mereka, merangkul mereka, dan ya bila perlu kita, ya, sering diajak sharing, ya. Nah, kenapa orang pada pindah agama? Apakah di dalam agama Hindu dosa nggak, salah nggak untuk pindah agama? Ya, ini dari kacamata Hindu, ya. Jadi nanti umat lain atau yang lain di luar Hindu kebetulan nonton video ini, ya, jangan baperan, ya, jangan salah kaprah. Ini karena dari perspektif agama Hindu, ya. Memang di dalam agama Hindu Tuhan itu hanya satu, tidak ada mendua, ya. Ekam ewam adityam Brahman, ya. Brahman itu hanya satu, tidak ada duanya, ya, tidak ada mendua, ya. Jadi Tuhan itu satu, ya, tidak ada duanya, ya. Para resi zaman dahulu, ya, makanya disebut dengan para bijak, ya. Jadi di dalam agama itu
seseorang itu memang harus kenapa orang itu bisa beragama Hindu, ya itu adalah semua karena karma, ya, hubungan karma, ya, itu dengan konsep inkarnasi, reinkarnasi, yaitu ya konsep inkarnasi itu adalah kelahiran kembali, ya. Jadi diberi kesempatan untuk lahir kembali, ya, dia hidup, ya, menjalani proses kehidupan, kalau sudah tua meninggal, mati, dan ya begitu lagi prosesnya, ya, inkarnasi. Nah, kebetulan ya seseorang, ya seperti saya sendiri, saya beragama Hindu itu dari kecil tuh bukan kemauan saya, ya, karena memang garis keturunan, ya. Jadi memang saya kebetulan lahir di keluarga Hindu dari kecil sampai tua, ya, sampai kita dewasa, ya, kita mengimani, meyakini, ya, yaitu dengan adanya strada keyakinan, ya. Nah, begitu juga orang beragama Kristen, beragama sebagainya, menurut konsep Hindu itu karena hubungan karma, yaitu kebetulan, ya, barangkali di kehidupan masa lampau dia memang mendalami atau pernah memang beragama Hindu, agama Kristen dan lain sebagainya, ya. Nah, makanya begitu dia lahir di dunia ini bisa kembali dia beragama masa lampau, ya. Jadi itu, jadi tidak ada yang aneh gitu. Seseorang yang pindah agama juga jangan kita musuhi, ya. Begitu orang masuk agama Hindu terus kita lukan, kita banggakan, ya. Itu juga harus seperti itu, ya. Kita cukup mengayomi dan ya mengajak mereka, ya, sering sharing dan lain sebagainya, ya. Jadi bahwa seseorang beragama Hindu, beragama Kristen, Katolik dan Buddha dan lain sebagainya, karena itu dari hasil karma masa lampau, ya, dan akibat daripada inkarnasi, kelahiran kembali. Jadi itu. Nah, mengenai konsep Tuhan dalam agama Hindu, Tuhan itu ya satu, ya. Hanya orang bijak yang menyebut nama dan rupa itu banyak, ya, sesuai dengan fungsi-fungsi beliau, ya. Misalnya Tuhan dalam wujud penciptaan, ya, manifestasi beliau adalah Dewa Brahma. Tuhan sebagai pemelihara yang memelihara alam semesta ini, beliau disebut dengan Dewa Wisnu. Beliau pada saat mengembalikan alam semesta ini, ya, melebur, menghancurkan kembali, biar terjadi disebut dengan Dewa Siwa, ya. Jadi itu adalah manifestasi, ya. Tuhan itu hanya satu, ya. Sekarang logika aja, bagaimana kalau misalnya ada 6 agama. Nah, di Indonesia ada 6 agama, ya. Belum lagi di luaran, ya. Ada agama Zoroaster, ada agama Yunani kuno dan lain sebagainya, ya. Bahkan ada Shinto dan lain sebagainya. Nah, kalau di dunia ini ada 6 atau 7 agama, berarti ada 7 Tuhan dong. Berarti ada 6 Tuhan. Nah, logikanya gitu aja, ya. Jadi Tuhan itu hanya satu, ya. Setiap agama saja mempunyai, ya, menyebut nama Tuhan itu sesuai dengan keyakinannya, ya. Itu yang disebut di dalam agama Hindu itu ada ajaran Istadewata, ya. Istadewata itu adalah wujud dan nama Tuhan, ya, rupa Tuhan yang diyakini oleh seseorang dan harus diucapkan terus-menerus, ya, sebagai kunci untuk pelepasan jiwa nanti, sampai pelepasan jiwa nanti, ya. Jadi kenapa ada konsep Istadewata? Ya biar dia terus fokus pada satu nama, ya. Apakah yang lain menyebut nama yang lainnya itu salah? Tidak disalahkan, karena sesuai dengan strada kita, keyakinan kita, itu yang penting, ya. Nah, seseorang yang pindah-pindah agama itu yang salah. Ibaratkan misalnya dia menggali sumur, ya. Ini sumurnya belum keluar air, baru semeter 2 meter dia udah pindah. Nggak ada air, ya, karena dia udah putus asa, capek, dia pindah ke yang lainnya. Dia gali lagi, wah udah 10 meter nggak keluar-keluar airnya.
Dia putus asa. Udah, saya pindah aja, nggak ada air di sini. Nah, padahal ya kalau dia dengan tekun, dengan rajin dia menggali sumur itu, ya akan keluar air karena semua di dasar bumi ini ada aliran air, ya tergantung daripada ketinggian kedalamannya itu. Jadi yang penting orang itu bohong kalau bilang, oh saya sudah belajar agama A, agama B, agama C, agama D, saya sudah pelajari, tapi saya tidak menemukan ketenangan. Begitu saya ke agama E, nah di situ saya menemukan ketenangan. Nah, itu adalah ya itulah kembali lagi, itu adalah karena hubungan karma. Ya, kalau di Buddha bilang karma. Ya, kalau di Buddha bilang jodohnya dia di agama Buddha, jodohnya dia di agama Kristen, jodohnya dia di agama Hindu dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu bahwa seseorang yang mengaku-ngaku, wah saya sudah belajar agama Hindu, saya tidak menemukan Tuhan, tidak menemukan ketenangan batin, nah itu bohong, ya. Karena apa? Belajar agama Hindu tidak mudah, ya. Belajar agama Hindu juga tidak sulit, ya. Jadi bohong kalau orang bilang sudah belajar agama Hindu terus tidak menemukan, ya. Karena apa? Kita baca Bhagavad Gita aja 18 bab itu aja, itu nggak selesai dalam seminggu, ya. Dan kita juga harus benar-benar memahami arti itu, ya. Kalau di dalam agama Hindu memang disarankan untuk mempunyai seorang guru yang dapat diyakini, ya, tidak abal-abal, yang mengetahui tentang Brahman, tentang Tuhan. Jangan guru-guru palsu, ya. Jadi intinya adalah janganlah gampang berpindah agama, ya. Janganlah gampang berpindah-pindah Tuhan, mengganti-ganti Tuhan. Karena apa? Kalau kita berpindah-pindah mengganti-ganti Tuhan, sama saja kita ya tidak percaya dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu satu, ya, hanya rupa dan namanya berbeda-beda, ya. Jadi jangan gampang pindah agama dan yakinilah agamamu, ya. Belajarlah lebih mendalam sampai kita menemukan, nah ini loh agamaku, loh ini loh Tuhan yang aku sembah, ya. Jadi seperti itu. Di dalam agama Hindu di dalam agama itu yang penting adalah keyakinan kita, serada kita, ya. Sehingga logika ini bisa dikalahkan oleh keyakinan kita, ya. Kalau kita terlalu banyak memakai logika tanpa kita ada serada keyakinan, nah makanya dari itu semua akan dihubung-hubungkan. Wah, kok Tuhan berwujud manusia? Nggak mungkin Tuhan itu berwujud manusia. Wah, kok Tuhan itu seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya, ya. Karena apa? Kita terlalu banyak memakai logika, ya. Jadi kita harus memakai, ya, keyakinan dulu, serada dulu, keimanan dulu, ya. Baru logika ini akan mengikuti. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Om Santi.